Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Valencia Febrianti Melua dari kelas 11 TKJB SMKN 2 Banjarmasin. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang komunikasi audio pelajaran teknologi layanan jaringan. Sekarang ini berada di awal tampilan presentasi saya. Kita lanjut. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Jadi, komunikasi audio adalah proses seseorang untuk dapat bertukar informasi, juga berinteraksi dengan orang dan lingkungannya melalui lambang auditif atau audio, baik dalam bentuk komunikasi verbal ataupun non-verbal. Lanjut. Sejarah komunikasi audio. Jauh sebelum ditemukannya teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio atau pendengaran. Perkembangan media audio jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, pada tahun 1844 Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Setelah ditemukannya radio Marconi, kemudian mulai ditemukannya alat perekam suara oleh Thomas Alva Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piringan hitam. Ini ya contohnya radio Marconi dan piringan hitam. Kita lanjut. Di masa sekarang, peran kaset juga telah digantikan dengan perangkat baru yang bersifat digital seperti compact disc atau CD, flash disk, dan sebagainya. Ini ada contoh flash disk dan CD ya. Kita lanjut. Perangkat-perangkat komunikasi audio. Audio codec melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Ini ada contohnya audio codec. Kita lanjut. Audio controller melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Ini ada contoh audio controller buat ngontrol audio-audio seperti yang suara yang tidak diinginkan. Kita lanjut, ada mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio, sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Seperti ini ada contohnya speaker dan mikrofonnya ya. Kita lanjut. Jenis-jenis komunikasi audio. Satu, ada audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi. Contoh komunikasi audio streaming yaitu Spotify atau Joox, bisa juga YouTube Music atau Apple Music ya. Kita lanjut, audio visual. Audiovisual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Biasanya komunikasi audio jenis audiovisual digunakan untuk presentasi dan home theater. Nah, ini ada contohnya audiovisual ya. Kita lanjut. Ada audio response. Audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal input tertentu. Contoh dari audio response yaitu ketika menekan tombol panggilan di telepon, pasti akan terdengar suara berdering. Berarti kita biasa menelpon-nelpon gitu kan pasti berdering. 5. Audio oscillator. Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett Packard.
Produk audio osilator pernah digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Ini ada contohnya ya. Kita lanjut, ada audio modem riser. Audio modem riser merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan memuat sirkuit modem atau audio. Sirkuit modem berfungsi untuk mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual. Sedangkan sirkuit audio berfungsi untuk untuk menerima data audio. Ini ada contoh audio modem riser. Kita lanjut, jenis-jenis format komunikasi audio. Satu, ada MP3 atau MPEG ya. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadi format audio yang paling digemari saat ini. Terus selanjutnya ada AIFF dan AIFC. AIFF dan FIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file digunakan tidak dapat dikompres. Jadi agak berat gitu. Kita lanjut, ada OGG dan OGG Vorbis. OGG dikembangkan oleh SIP ORG Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG Vorbis merupakan kodek audio gratis. Selanjutnya ada WAV atau Waveform Audio Format. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV yang benar. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Teknik yang digunakan dalam WAV yaitu Pulse Code Modulation atau PCM yang tidak dikompres. Jadi tetap tidak dikompres seperti MP3 ya. AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Nah, bisa kita pakai AAC ya supaya lebih kompres lagi. Selanjutnya ada WMA. WMA atau Windows Media Audio dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodek untuk lossy compression. WMA menggunakan sistem digital right management seperti AAC untuk proteksi pengandaan dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. 7. Ada Real Audio. Real Audio merupakan sebuah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Awalnya kodek audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah, namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet seperti real time. Ya, seperti live gitu mungkin ya. Selanjutnya kita ada contoh komunikasi dalam dunia nyata. Minimal 2. 1. Telepon. Telepon merupakan alat yang menggunakan sinyal dan gelombang radio untuk diubah ke data audio dengan menggunakan dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Ini ada contoh telepon kabel di sini ya. Selanjutnya kita lanjut, ada radio. Radio merupakan alat yang hanya bertindak sebagai penerima data dan tidak bisa menjadi pengirim dan data karena membutuhkan alat khusus. Gunanya untuk membuat frekuensi audio agar bisa memancarkan dan diterima oleh radio. Maka dari itu, radio hanya memerlukan satu perangkat yang terhubung. Kita lanjut, di sini juga ada tape recorder. Tape recorder merupakan salah satu alat perekam paling sederhana. Tape recorder digunakan untuk merekam suara dengan memakai suatu kaset di dalamnya. Ini ada contoh tape recorder. Selanjutnya ada alat perekam magnetik.
Alat perekam magnetik merupakan salah satu contoh komunikasi audio yang dapat digunakan untuk merekam suara secara manual untuk pembelajaran pelajar. Di sini ada contoh alat perekam magnetik. Selanjutnya ada piringan hitam. Piringan hitam merupakan alat penyimpan file audio modern yang pertama kali ditemukan berfungsi untuk menghasilkan suara atau bunyi dari sebuah disk. Ini adalah contoh dari piringan hitam. Kita lanjut. Gambar teknis bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Saya ambil di sini contoh telepon seluler. Cara kerja telepon seluler antara lain sebagai berikut. 1. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. 2. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Terus ada 3, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Terus selanjutnya dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat kemudian diteruskan ke penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah menjadi gelombang suara alat yang disebut speaker. BTS adalah Base Transceiver Station. BTS adalah perangkat yang memfasilitasi komunikasi secara wireless atau pengguna telepon seluler. Di sini ada sumber yang saya ambil. Selesai. Sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata ataupun salah ketikan. Semoga kita sehat selalu. See you.